Emang boleh ya bolu karamay segemoy ini? Gimana cara membuatnya? Yuk kita langsung saja. Pertama-tama kita lelehkan gula pasir. Ditekan-tekan saja seperti ini menggunakan api sedang saja. Gunanya menekan-nekan seperti ini supaya bolu karamelnya yang bagian bawah yang sudah meleleh itu naik ke atas. Kalau misalkan kita aduk-aduk, maka melelehnya bisa jadi tidak merata. Bahkan biasanya itu gosong duluan ya teman-teman. Jadi dilelehkan sampai seperti ini, teman-teman bisa lihat itu sudah mulai naik ke atas dan gula pasirnya sudah meleleh. Langsung kita tuang air panas ya teman-teman. Saya menggunakan air panas. Hati-hati karena kalau air panas dituangkan itu nanti akan keluar asapnya seperti ini ya, dan itu panas. Jadi pelan-pelan saja. Sambil diaduk-aduk seperti ini, karena saya satu pegang kamera jadi bergantian ya menuangkan air dan lalu diaduk. Sebenarnya ini akan lebih bagus kalau misalkan kita menuang air sambil diaduk ya teman-teman. Ini kunci untuk bisa mendapatkan bolu karamel yang enak, manis, legit, tidak pahit. Ini tergantung dari kita cara membuat karamelnya. Kalau membuat karamelnya sudah salah, pasti bolu karamelnya itu akan terasa sedikit pahit. Margarinnya kita lelehkan, kita masukkan saja ke karamel yang sudah kita buat seperti ini. Selagi masih panas, masukkan saja. Kita aduk-aduk ya sampai meleleh. Karena ini sama-sama bahan cair, jadi tidak mengapa kalau misalkan kita campur saja, biar nanti satu kali tuang, tidak perlu bergantian ribet sekali. Lalu kita masukkan, kita pecahkan 6 butir telur. Di sini saya menggunakan telur ukuran sedang. Usahakan telurnya yang masih bagus ya teman-teman. Itu saya ada telur yang memang begitu dipecah itu kuning telurnya langsung pecah. Tapi masih aman, bisa digunakan ya. Tapi usahakan kalau misalkan teman-teman membuat kue itu, telurnya usahakan yang masih bagus, yang masih benar-benar menggumpal putih-putihnya ya. Lalu tuangkan susu kental manis atau SKM, kira-kira itu 6 saset ya. Setelah itu kita mixernya dengan kecepatan rendah juga tidak apa-apa, karena ini untuk mengaduk supaya susu dan telurnya ini tercampur dan sedikit mengembang ya. Ini tidak bisa mengembang seperti kita membuat bolu pada umumnya, tapi ini hanya melarutkan seperti kita membuat fudgy brownies ya, seperti itu kira-kira. Hanya ini lebih lama sedikit, kira-kira sekitar 5 menit sampai 7 menit. Diaduk sampai dia berbuih seperti ini. Kalau sudah, kita akan masukkan karamel dan margarin yang tadi sudah kita campur. Jangan langsung banyak ya teman-teman, tapi secara bergantian antara karamel dan bahan kering, yaitu terigu dan tapioka. Usahakan kalau membuat bolu karamel ini menggunakan wadah yang agak besar, supaya kalau misalkan kita mixer, ini adonannya tidak muncrat kemana-mana ya. Soalnya ini lebih banyak kadar airnya ketimbang bahan keringnya. Jadi seperti encer seperti itu, kalau misalkan kita mixer, wadahnya kurang besar, otomatis dia akan lari kemana-mana adonannya. Lakukan sampai adonan basah dan adonan kering habis. Masukkan semuanya secara bergantian. Kalau sudah selesai seperti ini kira-kira hasilnya, dia cair. Lalu saya akan saring karena pasti ada bahan yang bergerindil seperti ini. Saya menggunakan loyang ukuran 20, loyang bulat, loyang tulban yang biasa untuk bolu. Saya bagi menjadi 2 bagian. Saya jarang menimbang ya, jadi jangan ditanyakan ini berapa gram. Yang penting takarannya itu pas saja, dibagi 2 rata. Sampai selesai, saya akan menuangkan ke loyang yang sebelahnya lagi. Saya akan bagi rata ya. Jadi adonan ini cair sekali ya teman-teman, hampir seperti kita membuat bika ambon kalau nggak salah, seperti itu adonannya.
hanya beda resep saja. Lihat, itu ada adonan yang bergerindil seperti itu. Itulah gunanya kita saring supaya tidak ada bahan kering atau yang masih bergerindil ini ikut ke dalam loyang. Sebelum membuat adonan bolu karamel, usahakan kita sudah memanaskan oven terlebih dahulu. Karena bolu karamel ini tidak bisa kalau menunggu lama di ruang seperti ini. Saya menggunakan loyang kembali untuk bagian bawahnya seperti ini. Ini untuk mempermudah kita ketika kita mengecek atau mengangkat adonan seperti ini. Lalu saya letakkan di rak bagian bawah ya teman-teman, seperti ini. Ini sekitar 30 menitan atau sesuai kebutuhan sampai seperti itu ya. Terus ini letakkan di bagian atas sekitar 10 menit seperti ini. Kalau sudah, langsung kita angkat ya, ini berarti sudah matang. Kalau misalkan ada tanda buih-buih masih di tengah-tengah seperti itu tidak apa-apa. Karena gula itu masih berproses, nanti dia akan susut sendiri ya. Dan ini sudah matang, dipegang dia sudah tidak lengket dan kenyal-kenyal seperti ini. Dan ini hasilnya. Bolu karamel yang gemoy sudah siap untuk dinikmati. Sekarang kita potong. Kita lihat sarangnya. Hasilnya sempurna, gemoy, kenyal, sarangnya sampai full ke atas. Silakan dicoba. Selamat menikmati. Legit, manis, tidak pahit, kenyal-kenyal, nikmat. Terima kasih.